Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Machine Learning for Text, yaitu Text Summarization. Adapun anggota kelompok 3, ini ada Camelia Putri dengan NIM 19, Monica Hermiani dengan NIM 51, saya sendiri Sandra Ferrani dengan NIM 60, dan Gatsby Alfredo Tipoy dengan NIM 90. Untuk pengumpulan dataset yang digunakan ini adalah kumpulan data ringkasan teks yang berbahasa Indonesia dari dataset Indonesian Text Summarization (Indosum) yang berjumlah 9.389 artikel berita. Dataset ini memiliki beberapa atribut yaitu ID, paragraf, summary, got labels, kategori, source URL. Dan dalam penelitian ini pada model itu digunakan dua atribut, yaitu atribut paragraf yang menyajikan teks lengkap artikel dan atribut summary yang menyediakan ringkasan abstraktif sebagai referensi utamanya. Kemudian nanti pada menu tampilan berita itu ada dataset yang digunakan juga, itu menggunakan atribut summary, kategori, source, dan source URL. Berikut ini adalah implementasi pada codingan. Jadi model ini dikembangkan menggunakan bahasa Python dengan library PyTorch untuk mengakses model transformernya. Modelnya ini dibuat dengan menggunakan metode transfer learning, di mana pre-train model yang digunakan itu sudah mampu menggunakan teks peringkasan. Kemudian akan dituning ulang dengan dataset yang sesuai. Pertama ini adalah import NumPy untuk operasi aljabar linearnya, kemudian ada import Pandas untuk memproses datanya, kemudian ada import OS ini untuk membaca data dari folder input. Di sini inputannya berasal dari Kaggle. Kemudian sini ada install library transformer. Kemudian ini ada beberapa library yang digunakan pada transformer, yaitu ada auto model with Elm-Heat dan auto tokenizer. Itu digunakan untuk membantu meload pre-trainnya, kemudian dataset dan data loadernya untuk meload dataset yang digunakan. Kemudian ada import torch ini untuk menggunakan modul yang disediakan PyTorch-nya. Kemudian ini ada untuk mengload model dan tokenizernya yang dibantu dengan menggunakan library T5 ini. Jadi setiap model transformer itu pasti memiliki tokenizernya untuk mengubah inputan dari teks menjadi numerik yang bisa diproses oleh modelnya. Tokenizer dan modelnya ini dapat diakses dari API Hugging Face versi T5 Super Tiny bahasa Case. Nah, modelnya ini tuh cocok untuk ringkasan teksnya yang kapasitasnya kecil, tetapi bahasa yang digunakan ini masih bahasa Melayu. Kemudian selanjutnya ini membuat kelas T5 dataset. Kelas ini tuh diperlukan agar dataset dapat diperoleh dapat digunakan oleh pre-train dalam proses fine tuningnya. Pertama dari fungsi initnya ini untuk membaca dataset dari file CSV-nya. Kemudian ini adalah kolom yang diperlukan atau digunakan, ada summary dan paragrafnya. Kemudian ini ada tokenizer yang akan digunakan pada proses encodingnya. Kemudian fungsi lainnya ini untuk menghitung panjang paragrafnya. Kemudian ada fungsi get item. Di sini mengambil paragraf dan summary-nya berdasarkan indeks. Kemudian ada padding dan ELS, jadi end token sequence. Jadi paddingnya ini digunakan untuk menyamakan panjang input dan ELS ini untuk menandai akhir tesnya. Kemudian di sini ada encode input paragraf dengan prefix ringkasan. Jadi ditambahkan prefix ringkasan ini untuk memberitahu model bahwa tugas ini adalah tugas summarization. Kemudian di sini ada max length-nya, itu adalah panjang dari token dari tokenizernya itu adalah 512, dari inputan itu 512. Kemudian ini ada encode output-nya berupa ringkasan juga. Ini ditambahkan token path di awal dan panjang maksimumnya adalah 150. Jadi panjang ringkasannya adalah 150. Kemudian ini ada mengembalikan nilai sentence text, summary text, input IDS, attention marks, dan M labels-nya.
Nah, ini adalah dataset yang digunakan. Nah, kemudian untuk try tokennya, tokenizer ini ada inputannya. Hasil dari tokenizernya adalah ini. Ini saya akan menjelaskan proses training dan fine tuning yang dilakukan pada pembuatan project kali ini. Pertama kita akan mengatur optimizer yang digunakan. Di sini kita menggunakan optimizer Adam, kemudian learning rate-nya sebesar 1E min 5. Kemudian kita akan melakukan segala perhitungan itu menggunakan CUDA. Kemudian kita definisikan early stop awalnya itu sama dengan 0. Nanti di akhir akan ada eh, kode yang menunjukkan penggunaan early stopnya. Kemudian evolve itu kita atur menjadi 10. Jadi proses pelatihan akan dilakukan sebanyak 10 evolve. Kemudian kita definisikan virtual path-nya untuk menyimpan hasil hasil model yang dihasilkan dari hasil trainingnya. Eh, kita definisikan path-nya karena kita proses trainingnya menggunakan cloud di Kaggle. Jadi kita bisa tahu modelnya disimpan di mana dengan mendefinisikan directory khusus untuk menyimpan model ya. Kemudian kita membuat perulangan sesuai epoch-nya. Kemudian kita eh, memanggil fungsi train yang ada pada model. Train loss kita atur ke 0 untuk awalnya. Kemudian start time ini buat kita ngitung waktu yang dijalankan tiap epoch-nya. Kemudian kita buat perulangan untuk ngeload datanya. Di sini udah ada IDX data, kemudian pakai TKDM. TKDM ini buat buat nunjukin bar waktu gitu proses trainingnya. Jadi kalau kita pakai TKDM itu kita bisa tahu jumlah data yang di training itu berapa, progresnya itu kelihatan nanti. Jadi kayak kayak dia tuh kayak bar progress gitu. Jadi per data tuh kelihatan nambah-nambah-nambah terus sampai dia 100%, ntar hasilnya kelihatan. Kemudian kita ambil data sentence sama summary, kita ambil IDS, sentence mask, im label, kemudian kita pindahkan semuanya ke CUDA yang kita pakai biar sama karena di awal kita udah definisi modelnya ke CUDA. Kemudian di sini kita atur paddingnya negatif 100. Jadi dia bakal mengabaikan data dengan nilai paddingnya negatif 100 bakal tetap diabaikan. Jadi perhitungannya bakal jalan terus. Kemudian kita atur optimizernya kita pakai zero grade. Kemudian outputnya kita definisikan model input IDS, input DS, intention mask, sama label. Kemudian loss-nya output.loss. Kemudian kita hitung jumlah train loss-nya. Train loss sama dengan train loss ditambah loss item. Kemudian kita hitung loss backward. Kemudian optimizer dot step-nya. Di sini juga kita bakal atur loggingnya, di mana setiap 1000 kali iterasi data, dia bakal menyetak hasilnya terhadap 1000 data itu. Misalkan satu bar itu datanya 1500, jadi pas 1000 tuh dia bakal informasiin kita loss-nya berapa, train loss-nya berapa, kemudian time-nya berapa gitu. Kemudian selanjutnya kita mau evaluasi modelnya maksudnya di epoch tersebut. Jadi satu kali epoch tuh bakal ada training sama langsung nge-eval hasil trainingan pada epoch tersebut. Di sini juga sama, kita bakal ngeload sentence, summary, input IDS, intention mask, sama im labelnya. Terus kita pindahin ke CUDA, label paddingnya juga kita atur negatif 100. Kemudian dia bakal ngasih output model berupa input IDS, intention mask, sama label. Kemudian di sini ada kode untuk menyimpan model terbaik. Jadi model terbaik itu kita simpan jika average validation loss-nya lebih kecil daripada best validation loss. Jadi kita bakal simpan modelnya setiap kali kita nemuin hasil ini. Selain nyimpan model, kita juga bakal nyimpan tokenizer-nya yang ini. Karena satu model itu berdampingan dengan satu tokenizer yang sama. Jadi kita harus nyimpan dua-duanya biar nanti kalau mau di-deploy nggak perlu buat tokenizer ulang. Nah, setiap kita nyimpen model, early stop-nya itu bakal di-reset ke 0 kalau ada model dengan model yang average validation loss-nya lebih kecil daripada model yang sudah disimpan sebelumnya. Kalau misalkan kondisi ini tidak terpenuhi, misalnya average validation loss-nya ternyata lebih besar daripada model yang sudah disimpan, itu kita bakal
increase nilai release stop-nya. Di mana kalau misalkan release stop-nya sudah sama dengan 5, itu kita bakal nge-break proses trainingnya. Jadi nggak ada proses training yang terbuang sia-sia gitu. Kan misalkan kita atur IFOH-nya 30, ternyata dalam 10 atau 15 IFOH modelnya udah dapat model yang paling kecil, terus IFOH-IFOH selanjutnya itu ternyata nggak ngasilin model yang baik, itu bakal ngebuang resource yang lumayan. Karena misalkan kita ngejalanin satu IFOH tuh bisa makan waktu 10 menit atau bahkan sejam tergantung preprint yang digunakan. Kemudian di sini ada contoh dari proses trainingnya, misalkan pada IFOH 3. IFOH 3 dia ngasilin train loss 3, validation loss-nya 1. Kemudian di IFOH 6 dia ngasilin train loss 2, validation loss-nya 1,13. Kemudian gitu seterusnya sampai IFOH-nya udah cukup atau release stop-nya aktif. Misalnya pada kode ini di IFOH 8 berarti dia nggak ngalamin pembaikan dari 5 training terakhir gitu. Berarti dia cuma dapat base modelnya itu di sini. Di IFOH 3 dia udah dapat base modelnya dengan validation loss-nya sebesar 1,1. Sedangkan di IFOH 8 sendiri validation loss-nya 1,387. Nah, di sini release stop-nya jalan ya. Jadi setelah 5 kali perulangan tidak dihasilkan IFOH yang bagus, dia bakal berhenti. Kemudian setelah melakukan training, kita mendapatkan model yang terbaik. Kita bakal nge-load model tersebut yang sudah disimpan di save file yang tadi. Kemudian akan ada pesan model entrepreneur successfully loaded. Kemudian kita akan melakukan inference atau pengujian pada model tersebut. Di sini kita nggak ngelakuin eh, perhitungan gradien, kita langsung ngambil datanya, intent, summary, input IDS, intention mask, sama im label, kemudian kita generate. Di sini ada beberapa parameter yang dipakai untuk ngegenerate. Misalnya yang pertama itu ada max length, kemudian minimal length itu mengatur panjang dan pendek kalimat. Kemudian ada penalty, itu bakal dikasihin kalau misalkan hasil ringkasannya ternyata lebih panjang dari max length yang kita berikan. Kemudian ada NumBeam Search, itu dia buat nyari kemungkinan hasil terbaik. Itu kita atur 5, kemudian kita decoder dia, pakai modelnya menggunakan tokenizer-nya, kemudian di generate hasil ringkasannya. Contohnya kayak di bawah ini, dia bakal ngasilin full text-nya, ini artikel mentahnya, reference summary ini ringkasan yang ada di dataset, kemudian generated summary. Generated summary ini ringkasan yang dihasilkan dari modelnya langsung. Mungkin itu saja untuk penjelasan proses fine tuning dan trainingnya. Setelah melatih model, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu mengevaluasi model untuk mengetahui bagaimana kinerja performa model. Evaluasi pada proyek ini dilakukan dengan menggunakan metrik raw. Adapun dua library yang digunakan, yang pertama adalah library Pandas yang digunakan untuk membaca dan mengelola data dalam format CSV. Kemudian ada juga library Raw Scorer yang digunakan untuk melakukan perhitungan metrik raw. Kemudian selanjutnya yaitu meload file yang berisi data uji yang telah melewati tahap summarization dengan model yang telah dilatih sebelumnya. File ini berisi kolom paragraf, kolom summary yang merupakan berisi ringkasan dari referensi, kemudian model summary yang merupakan ringkasan yang telah berhasil di-generate oleh model. Langkah selanjutnya yaitu membuat variable references dan juga generated summaries. Variable references diisi oleh kolom preferensi dari ringkasan. Kemudian generated summaries ini diisi oleh daftar ringkasan yang telah dihasilkan oleh model. Kemudian selanjutnya yaitu menginisialisasi objek scorer
yang nantinya akan menghitung metric row dengan library row scorer. Ada 3 metrik yang digunakan di sini, yaitu row 1, yaitu mengukur kesamaan antara ringkasan dari referensi dan juga ringkasan yang dihasilkan oleh model berdasarkan unigram atau kata tunggal. Kemudian kalau row 2, itu mengukur kesamaannya berdasarkan bigram atau dua kata yang berurutan. Kemudian ada row L, itu mengukur kesamaannya berdasarkan urutan kata terpanjang yang berurutan, tetapi tidak harus langsung berdampingan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mendefinisikan dictionary yang nantinya digunakan untuk menyimpan nilai presisi, recall, dan advance score untuk setiap metric row di dalam dictionary row result ini. Selanjutnya, untuk perhitungan masing-masing nilai row untuk setiap metrik itu menggunakan objek scores yang tadi, di mana dia akan menghitung nilai score row untuk setiap pasangan ringkasan referensi dan juga ringkasan dari model. Kemudian hasil perhitungan row 1, row 2, dan row L nanti untuk precision, recall, dan advance score-nya akan disimpan ke dalam masing-masing daftarnya. Setelah menghitung masing-masing metrik, langkah selanjutnya yaitu menghitung rata-rata metrik dengan menjumlahkan semua nilai dalam daftar dan membaginya dengan jumlah total elemen, sehingga dihasilkan skor evaluasi row-nya seperti yang sudah ditampilkan ini. Nilai recall-nya itu 0,4 dari row 1. Skor ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menangkap referensi, namun muncul kata generatif yang tidak relevan dengan konteks. Ini ditunjukkan dengan nilai presisinya yang masih rendah. Kemudian untuk row 2-nya menunjukkan hasil pengukuran yang kurang baik pada kesesuaian frasa dua kata atau bigramnya, dengan hasil metrik yang lebih rendah dibandingkan row 1 dan row L. Kemudian untuk row L-nya menunjukkan hasil recall yang cukup baik dalam menangani hasil ringkasan dengan urutan yang panjang. Namun hasil dari presisi yang rendah itu sama seperti matriks yang lainnya. Sekian untuk evaluasi model. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami rancang, yaitu Indonesia News Summarization, di mana dalam aplikasi ini terdapat dua menu pilihan utama, yaitu ada Indonesia News Data dan juga Text Summarization, di mana dalam Indonesia News Data ini, pengguna dapat memilih berita topik yang tersedia secara drop-down, dan juga pengguna dapat menginputkan topiknya secara manual. Dalam pemilihan topik secara drop-down ini terdapat beberapa topik, yaitu ada hiburan, tajuk utama, showbiz, teknologi, olahraga, dan juga inspirasi. Di sini dapat memilih salah satu, contohnya di sini ada teknologi, maka berita dan ringkasan yang dihasilkan juga terkait dengan teknologi. Di sini saya juga akan mencontohkan ketika pengguna ingin menginputkan topik sesuai yang diinginkan. Contohnya di sini ada olahraga, maka berita dan ringkasan yang dihasilkan juga mengenai topik olahraga. Dan juga pengguna dapat mengadjust jumlah berita yang ingin ditampilkan dari 1 hingga 10 berita. Di sini contohnya ada 8, maka berita dan ringkasan yang dihasilkan juga akan berjumlah 8. Dalam berita dan ringkasan yang dihasilkan terdapat sumber berita asli dan juga hasil ringkasan yang dihasilkan oleh sistem kami. Selanjutnya yaitu ada menu text summarization, di mana pada menu text summarization ini pengguna dapat menginputkan teks pada teks area ini, yang dimana nanti ketika pengguna mengklik tombol ringkas teks ini, maka
sistem akan menghasilkan hasil ringkasan teksnya. Contohnya di sini saya menginputkan teks yang ingin diringkas, yang dimana ketika mengklik tombol ringkas teks, maka sistem ini akan merunning aplikasinya dan akan menghasilkan ringkasan teks sesuai dengan teks inputannya, di mana hasil ringkasan yang dihasilkan ini memiliki panjang atau max lex sesuai dengan parameter yang kami gunakan, yaitu 80 kata, sehingga ditampilkan hasil ringkasan yang tidak terlalu panjang namun sudah muat inti dari teks yang menjadi inputan pengguna. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan terima kasih.